Ya, di masa efisiensi, kita di lingkungan Setama harus tetap produktif dan tetap profesional melayani. Ya, efisiensi di BRIN dimulai oleh para pimpinan. Pak Kepala BRIN sendiri sudah menggunakan transportasi umum dan fasilitas pimpinan dicabut, khususnya BBM. Dan kita harus tetap produktif dan profesional melayani seluruh sivitas dan stakeholder di tengah-tengah efisiensi. Saya pikir tentang efisiensi ya, kita rasanya ini menjadi hal yang waktunya kita kembali kepada awal kenapa kita bekerja. Gitu ya. Respon daripada efisiensi itu dengan kembali bahwa kita kembali pada posisi awal kita dan tentunya kemudian memberikan semangat bahwa kita bekerja memang untuk melayani. Kalau saya pribadi itu tidak terlalu berdampak ya. Kalau dari sisi pekerjaan, saya pikir ada sedikit dampaknya. Artinya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, ada penyesuaian dari alokasi anggaran, itu juga sedikit banyak kita coba sesuaikan ya, sehingga target untuk terciptanya talenta riset dan inovasi Indonesia itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Sangat berpengaruh. Yang biasanya kita membayar jemputan 200.000, sekarang menjadi 600 sampai 700.000 sebulan. Ya, efisiensi tentu ini berpengaruh karena perjalanan dinas kita kan anggarannya berkurang. Jadi tapi kita akan coba sesuaikan tentunya karena ada efisiensi ya bagaimanapun nanti kami coba koordinasi ke orang eksternal ya tentunya karena pekerjaan ini ada sangkut pautnya dengan eksternal BRIN. Oh, tentu berpengaruh terutama pada transportasi. Yang biasanya jemputan itu per bulannya 150.000, sekarang menjadi sekitar 350.000. Efisiensi itu terdampak langsung mungkin nggak segitunya ya. Secara pribadi nggak ada, justru kalau kami memang harus tetap produktif ya. Kalau di kami lingkungan kawasan Gatot Subroto itu kegiatan tetap terus berjalan. Jadi memang banyak kegiatan luring yang memang harus dilayani, jadi ya tidak ada perubahan apapun, justru malah memang banyak ada kegiatan. BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan BRIN, kembali di BRIN Talk Show. Saya Mas Pur. Kita kali ini akan membahas satu kebijakan yang sedang ramai diperbincangkan publik, yaitu efisiensi anggaran. Bagaimana dan apa saja yang akan dilakukan oleh BRIN dalam menghadapi situasi ini, agar riset dan inovasi tetap berjalan optimal. Untuk membahas hal itu telah hadir bersama kita Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Trihandoko. Terima kasih Pak. Apa kabar Pak? Makasih Mas Pur, kabar baik, alhamdulillah, waalaikumsalam, sehat selalu. Amin. Baik Pak, bisa kita mulai Pak? Kita kali ini akan membahas satu kebijakan yang sedang ramai diperbincangkan oleh. Harus segera dimulai, harus makin efisien Mas. Betul. Siap. Pak Handoko, Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu telah menetapkan Impres nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran untuk kementerian dan lembaga. Bagaimana Pak melihat hal ini? Ya, BRIN sebagai lembaga pemerintah dan tentu teman-teman kami ya Sivitas BRIN sebagai ASN ya tentu harus mengikuti dan mendukung kebijakan dan program Bapak Presiden ya. Dan efisiensi itu kan sebenarnya juga suatu keharusan ya. Jadi keharusan bagaimana kita bisa menjadi semakin efektif, produktif, ya kan, tetapi makin efisien, kira-kira begitu, ya. Jadi itu harus hal-hal yang memang harus dilakukan terus-menerus, seperti yang kita lakukan di BRIN sejak awal pembentukannya. BRIN ini kan salah satu bentuk efisiensi yang paling real ya, dan terbesar di negara ini. Betul. Ya. Tapi gini Pak, terkait dengan efisiensi ini kita kan sebagai lembaga riset nih, boleh dibilang bahwa tidak ada riset yang tidak berbiaya, anggap aja seperti itu gitu kan. Betul. Bagaimana dengan kondisi BRIN dengan riset dan inovasinya ketika efisiensi ini? Ya tentu itu hal yang tidak selalu mudah ya bagi kita juga ya, karena
BRIN ada lembaga yang bukan penyelenggara administrasi saja, ya. Administrasi tentu penting, ya kan. Tetapi kami memiliki beban-beban, ya. Kita semua ini memiliki beban teknis, ya, yang tentu sangat membutuhkan biaya, khususnya yang terkait dengan infrastruktur riset dan inovasi, ya. Itu sebabnya pada saat melakukan simulasi pun kami melakukan penekanan fokus untuk tidak mengganggu, ya, jangan sampai mengganggu, khususnya terkait dengan infrastruktur dan bahan-bahan untuk pelaksanaan riset, gitu. Tapi boleh di-spill Pak, kira-kira Ya. apa sih yang menyebabkan orang di luar sana mengatakan bahwa riset itu biaya mahal loh gitu Ya. kan. Sebetulnya yang mahalnya itu di infrastrukturnya atau kegiatannya? Ya, riset itu memang mahal, Ya. ya. Makanya ada idiom kalau riset itu aktivitas yang high cost dan high risk kan, ya kan? Biaya tinggi, hasilnya belum tentu bisa berhasil kan. Iya. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari komponen biayanya, jadi riset itu yang biayanya paling besar itu sebenarnya ada di infrastrukturnya. Oke. Semakin dia advance, itu biaya infrastruktur makin besar. Tidak hanya pembeliannya, tapi juga pemeliharaan dan operasionalisasinya, gitu. Nah, yang kedua itu SDM. SDM. Ya, karena modal utama riset itu kan talenta unggul, ya, gitu. Jadi bukan sekedar SDM biasa, tapi harus yang memang unggul, pakar yang punya kompetensi tinggi di bidangnya, yang sangat spesifik tadi, ya, sehingga memang secara keseluruhan riset pasti mahal, ya. Sementara itu Gitu. di BRIN ini kan fasilitas sudah Ya. ada, SDM Ya. sudah ada. Ya. Artinya tinggal kegiatan riset itu Ya, aja kan. ya. Boleh dibilang tadi Bapak sering menyampaikan bahwa efisiensi ini dipastikan tidak akan mengganggu kegiatan riset gitu ya. Ya, itu yang kami usahakan dan insya Allah itu tidak menjadi masalah, ya. Siap. Meskipun infrastruktur itu pasti selalu harus ada terus, ya, pembaruan maksud saya, pembaruan infrastruktur, ya. Jadi tidak bisa karena sekarang praktis infrastruktur riset BRIN itu sudah cukup lengkap lah, ya, cukup excellent, ya, kalau dilihat dibandingkan dengan negara tetangga. Tetapi tetap diperlukan ada pembiayaan dan khususnya ya investasi baru untuk infrastruktur begitu. Nah, itu saja yang memang agak kami tekan tahun ini. Kami tekan ya cukup dalam lah ya. Gitu supaya pembiayaan untuk operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada bisa dipastikan tetap terjamin, gitu. Ya, sehingga riset tetap bisa berjalan. Karena kalau infrastruktur jalan, riset ya bisa, ya sebagian besar riset diharapkan bisa terus dilakukan tanpa hambatan, ya. Termasuk riset yang strategis di BRIN, apakah kemungkinan terdampak atau bagaimana Pak? Ya, jadi kalau sejauh ini dari simulasi dan keputusan terakhir ya terkait dengan efisiensi yang sebesar 1,4 T itu sejujurnya memang agak mepet ya, gitu. Tetapi ya kita korbankan hal-hal yang tidak esensial, ya, gitu. Untuk demi mempertahankan aktivitas riset, baik itu dari sisi infrastruktur maupun dari sisi bahan riset itu sendiri, ya. Sehingga teman-teman kita, karena negara ini kan banyak berharap ya dari aktivitas riset kita semua, ya, gitu. Dan riset di BRIN kan tidak hanya untuk riset BRIN, ya. Banyak kampus yang sangat tergantung pada riset infrastruktur riset dan aktivitas riset yang ada di BRIN, gitu. Karena di kampus kan praktis infrastruktur tidak terlalu ada, ya. Hampir semua itu memanfaatkan infrastruktur yang ada di BRIN, gitu. Belum lagi yang memang kolaborasi dengan BRIN sehingga secara tidak langsung dia juga numpang beli bahan dan sebagainya di BRIN misalnya, ya, gitu. Lalu gini Pak, bagaimana Bapak menjamin bahwa kegiatan riset di tengah efisiensi itu tetap berkualitas? Ya, kalau selama infrastruktur itu terjamin, operasional dan pemeliharaannya, kemudian meskipun investasi baru untuk infrastruktur baru itu jauh berkurang, ya, gitu, kami jadi harus sangat selektif ya, gitu, dan bahan riset bisa dipenuhi, tidak boleh ada alasan buat periset untuk tidak berkinerja. Kira-kira begitu. Karena kan belanja pegawai juga tidak kita kurangi, ya kan. Semua tetap diberikan sesuai ini kan, sesuai haknya. Dan memang itu juga yang diputuskan oleh Bapak Presiden ya, bahwa belanja pegawai tidak boleh terganggu. Gitu. Gini Pak, saya pernah membaca satu slide yang Bapak sampaikan ketika
paparan gitu ya, Ya. bahwa Yang di DPR. pendanaan riset ya, yang di DPR gitu Ya, di Bahwa- Komisi 10 ya. Betul. Ya. Bahwa pendanaan riset Ya. yang dilakukan di BRIN ini diharapkan bisa juga kolaborasi sama pihak luar gitu Eksternal, kan. betul, betul. Bagaimana Bapak menjalin Ya. hal ini supaya Ya. di tengah efisiensi ini Ya, juga jadi kegiatan selama ini para periset BRIN pun itu sudah kami wajibkan untuk mendapatkan dana eksternal. Ya, jadi itu bukan semata-mata karena kita perlu dana eksternalnya. Oke. Ya, tetapi untuk memastikan bahwa riset mereka ini, teman-teman kita ini memang cukup layak dan sesuai standar global, gitu ya, sehingga global pun eksternal pun mau ikut membiayai. Sebenarnya lebih ke situ. Nah, kebetulan ini ada efisiensi yang cukup ya sangat dalam ya, sangat berpengaruh pada kami semua. Ya, itu sudah menjadi kebiasaan dari para periset di BRIN ya. Mereka sudah terbiasa berkompetisi ya, dan itu cukup membantu. Ya, karena riset yang dibiayai dari APBN kan sebenarnya tidak besar-besar amat ya sejak awal ya gitu. Justru yang banyak itu hampir 2 kali lipat itu adalah yang dari eksternal begitu ya. Artinya kolaborasi dengan pihak luar itu bukan hanya karena efisiensi ini saja kan? Bukan, Sejak dulu sejak udah awal juga dilakukan. sudah begitu. Iya, tetapi memang dana eksternal itu hanya bisa dipakai secara umum ya, hampir semua itu memang untuk pembelian bahan, tidak bisa untuk infrastruktur. Itu sebabnya pembiayaan yang tersisa di BRIN pasca efisiensi ini kami fokuskan untuk infrastrukturnya, gitu ya. Ya. Sekarang kita ke internal BRIN-nya nih Ya. Pak. Terkait dengan efisiensi ini, Ya. kebijakan BRIN Ya. kepada para sivitas terkait efisiensi ini seperti Ya, apa? jadi seperti tadi saya sampaikan ya, jadi kita semua kan bertekad untuk mempertahankan riset dan infrastruktur, ya kan? Infrastruktur ini untuk memastikan riset itu bisa dilakukan dan kemitraan dengan ya kan yang menghasilkan dana eksternal tadi juga bisa komitmennya dijaga, gitu ya. Karena mereka tidak mungkin diminta membiayai infrastruktur, gitu ya. Justru banyak kasus mereka mau bekerja dengan periset kita karena kita punya infrastrukturnya, gitu, ya kan. Nah, sehingga yang kita dalam tanda petik kita korbankan, kami korbankan itu akhirnya adalah yang non esensial, ya. Yang non esensial itu artinya yang sifatnya itu memang lebih ke add-on lah ya, service add-on. Misalnya kita menghilangkan konsumsi di semua rapat, semua bahkan acara-acara kita pun sudah tidak ada konsumsinya, gitu ya. Kemudian kita tidak ada perjalanan dinas luar negeri, sama sekali kita hapuskan, kecuali yang atas biaya pengundang. Iya. Jadi 80% perjalanan dinas luar negeri teman-teman BRIN ini sebenarnya dibiayai pengundang, gitu ya. Jadi kemudian juga perjalanan dinas dalam negeri itu kita hapuskan. Kemudian ada layanan internal seperti penghapusan bensin untuk jemputan, ya kan, yang seperti itu juga kita hapuskan misalnya ya. Jadi Gitu. BBM sama sekali tidak ada? Udah sama sekali tidak ada, jadi mohon maaf sekali ya untuk semuanya ya, Oh, gitu. termasuk Termasuk saya. pimpinan Ya sudahlah, kan nggak masalah juga ya, ya kita tahu semua sama ya. Iya, iya. Ya kan, sama-sama harus kerja, ASN juga katakanlah ya, kalau yang ASN ya biasa-biasa aja lah ya. Tapi apakah dengan pengurangan seperti itu, Bapak tetap menargetkan output atau Ya kinerja iyalah, kita kan tetap itu sama? tidak ada hubungannya dengan kinerja. Iya. Itu kan tadi layanan tambahan ya, gitu. Ya keistimewaan tambahan lah ya kalau istilah saya. Karena menurut saya ya kita harus belajar dari kolega kita di luar negeri, bahkan di swasta juga di Indonesia pun juga kan tidak ada itu ya sebenarnya begitu Iya, iya. ya. Tidak perlu ada. perlu ada, ya. Ya, dan malah bagus kan mempertebal iman bagi yang akan diet juga ya. Iya. Ya. Tapi ada yang bilang gini loh Pak, Ya. gimana kegiatan kita ini bisa berjalan kalau pendukungnya tidak disediakan, misalkan Ya. ya yang selama ini pekerjaan itu bisa dilakukan di luar kota, misalkan Ya. harus ada perjalanan dinas, Ya. sekarang sudah tidak Ya. ada gitu kan. Ya, ya. Bagaimana Bapak Loh, menanggapi hal ini? kalau saya kan sangat detail ya. Jadi dan saya tahu persis seluruh proses bisnis
di internal BRIN ya, di semua unit gitu. Dan saya pastikan sedikit sekali pekerjaan yang harus dilakukan di luar kota. Ya kan? Gitu ya. Kan kita punya orang-orang di kawasan juga, ya kan. Manajemen kan ada juga manajemen kawasan kan. Ya manajemen kawasan itu saja yang kita optimalkan. Kan tidak perlu orang pusat harus ke kawasan. Gitu Ya kan, meskipun memang kantor kita banyak di seluruh Indonesia ya, saat ini sudah ada tinggal 49 ya dari 152 kan. Dan akhir tahun akan jadi 42 mungkin atau 40 ya bahkan gitu. Jadi kita efisien karena ini kesempatan kan untuk memang menormalisasi lah hal-hal yang memang tidak perlu ya gitu. Ini yang agak sensitif ini Pak, Ya. terkait gaji 13 dan 14. Ya. Apakah dengan efisiensi ini Bapak bisa Oh memastikan ya, saya bahwa pastikan iya kan tetap ada ya Pak? terjamin, insya Allah Terjamin ya? terjamin. Ya semoga nggak ada efisiensi lagi ya. Kalau yang saat ini ya terjamin, kan itu sudah saya pastikan dengan Komisi 10. Iya. Mitra kita di Komisi 10 DPR RI juga, ya kan? Betul, Jadi insya Allah nggak masalah ya. Oke. Jadi nggak perlu khawatir, Mas. Yes. Teman-teman nggak perlu khawatir lah. Dan itu udah jadi kebijakan Presiden yang ya tentu kami dukung sepenuhnya ya. Jadi aman Pak ya? Ya, aman. Gitu. Kan lebih baik buat bayar gaji toh daripada buat makan konsumsi, ya kan? Iya, Kita betul. juga nggak perlu konsumsi juga sebenarnya, ya. Iya. Nggak perlu amat ya. Nah ini Pak salah satu dampak dari Ya. efisiensi ini kan saya baca informasi di media massa itu Ya. banyak para pimpinan lembaga Ya. atau bahkan Pak Menteri Ya. gitu kan ketika mereka berangkat ke kantor naik kereta Ya, atau naik ya, kendaraan ya, umum. Bapak pernah mengalami hal itu? Ya itu biasa aja kali, ya Biasa kan aja, kita dulu juga rocker kan, atau anchor ya ada kereta, iya biasa aja kan, malah lebih cepat kan naik kereta, gitu? iya lebih pasti lagi, iya. Jadi Bapak, Yang pasti lebih murah kan, dari Depok rumah saya cuma 3.000. oh gitu. Iya. Bapak pernah Sekali. melakukan itu? Ya saya naik kereta sekarang. Oh, naik kereta. Iya, ngapain juga naik ini kan, kalau harus bayar bensin sendiri juga buat apa? Dan sebenarnya saya pengen dari dulu seperti itu. Gitu selain juga sehat kan, sekaligus olahraga kan kita banyak duduk aja ya gitu. Nanti kita bikin komunitas anak kereta gitu. Oh ya, ada kereta Anchor Brain ya. Kan di sini dekat ya. Iya. Dekat stasiun Gondang Dia. Ya, malah enak lah gitu. Ya. Betul. Saya malah lebih cepat tiba di kantor ya. Oh iya. Jam 6 udah nyampe. Dulu jam 6:15 saya. Dari rumah jam berapa Pak? Jam 5, 10, 5 sekitar Wah, itu. berarti habis sholat subuh langsung berangkat Pak ya? Ya, enak kan kalau pagi. Iya, Ya, betul. ya. Dan nggak desekan di kereta. Ya, sudah agak ramai tapi tidak ini ya. Ya berdiri lah ya pasti. Ya, yang pasti kan berdiri ya. Nggak mungkin juga kan kita duduk ya. Nanti ada mbak-mbak, ibu-ibu kan ya. Nggak enak ya. Jadi masih merasa muda gitu Pak. Harus berdiri. Harus. Tambah muda kita. Terakhir ini Pak, Ya. nah pertanyaan terakhir, apa pesan-pesan Bapak Ya. kepada seluruh sivitas BRIN Ya. dalam menghadapi efisiensi anggaran kali ini? Ya, jadi kan saya sudah bertemu dengan teman-teman di berbagai unit ya, di sekretariat utama, di inspektorat utama, ya macam-macam ya, deputi juga gitu. Jadi ya sebenarnya kan kalau saya melihatnya kita kembali ke kehidupan yang seharusnya, ya kan. Memang sebelumnya menurut saya agak berlebih-lebihan juga lah ya, begitu ya, agak berlebih-lebihan gitu. Meskipun saya tahu persis BRIN termasuk yang sudah super efisien ya, saya pastikan itu, ya kan. Karena itu terbukti, karena kita hanya menghabiskan biaya operasional tidak sampai sepertiga total ya. Waktu dulu sebelum diintegrasikan ke BRIN ya, itu kan nyata ya. Ada angkanya begitu ya, bisa dilihat kan oleh siapapun ya, apalagi teman-teman Kementerian Keuangan gitu. Tetapi menurut saya secara umum ya memang standar kerja ASN itu yang mungkin harus kita perbaiki juga ya, kita normalkan lah ya. Meskipun di BRIN sudah super ini sih, saya tahu ya, teman-teman suka komplain ke saya. Bahkan ada yang bilang gini Pak, Ya. BRIN itu adalah Badan Riset Irit Oh Nasional. ya, katanya begitu. Ya memang kita jadi benchmark sih katanya ya.
gitu. Tapi ya kan bagus itu gitu. Saya mengajak teman-teman BRIN untuk bisa berbangga sebagai sivitas BRIN yang mampu melakukan itu gitu ya. Kan dan seharusnya lah kita sebagai ASN melakukan itu kan, karena kita kan dibiayai masyarakat, dilihat oleh masyarakat ya, tanpa harus juga lebay juga sih ya gitu. Kan itu hal biasa. Wong semua orang juga naik kendaraan umum, sebagian besar kan naik kendaraan umum pasti, ya kan? Iya, betul. Dan alhamdulillah kendaraan umum di Jakarta ini sudah relatif, ya kan? Jakarta dan sekitarnya ya sudah relatif jauh lebih maju dan nyaman lah dibandingkan dulu. Betul. Begitu ya. Siap. Gitu Mas Pur ya. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Jadi teman-teman juga tidak perlu khawatir bahwa efisiensi ini dipastikan tidak akan mengganggu kegiatan riset. Itu yang paling penting. Betul, betul. Dan dipastikan juga gaji 13 dan 14 tetap ada Pak ya. Itu lebih penting lagi. Baik Pak Han, semoga komitmen BRIN dalam efisiensi ini akan mendapatkan dukungan kuat dari mitra strategis dan internal kita. Sekali lagi terima kasih Pak Handoko atas Makasih Mas Pur. diskusinya kita kali ini. Semakin banyak ya podcastnya, ya gitu. Makin efisien harus makin banyak podcastnya. Amin, amin. Kan ini di internal kita ya, nggak perlu ada uang. Bentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sama-sama untuk teman-teman semua juga yang Muslim ya, selamat menjalankan ibadah saum Ramadan ya, 1446 Hijriah. Oke, terima kasih Pak. Oke kawan BRIN, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Mas Pur undur diri. Sampai jumpa di program BRIN TV lainnya. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. BRIN TV, TV Riset Zaman Now. Makasih. Terima kasih Pak. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.